Ya, hari yang paling menentukan untuk semua market, terutama sentimen untuk gold maupun indeks saham yang ternyata memang sangat berpengaruh dari kebijakan moneter. Dan hari ini, semua akan ditentukan dengan keputusan yang diambil oleh Fed. Oke, pertama yang harus Anda simak adalah apa yang sempat kita bahas dari live streaming di hari Senin yang lalu terkait dengan kebijakan atau poin-poin utama yang akan menjadi kebijakannya, yaitu dot plot, of course, itu yang akan kita tinjau karena ini terkait dengan prospek ataupun proyeksi kenaikan suku bunga di tahun 2022. Apakah ada atau tidak, berapa banyak, dan seberapa sering, atau mungkin bahkan seberapa besar. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan proyeksi ekonomi. Tentunya inilah proyeksi pertumbuhan terkait dengan GDP atau bahkan inflasinya. Dan ini akan menjadi koridor utama bagi kebijakan selanjutnya. Apakah Fed akan sangat agresif atau dia akan tetap berhati-hati karena semuanya terkait dengan pemulihan ekonomi. Kalau ternyata dia terlampau cepat atau terlampau agresif untuk menaikkan suku bunga pun, itu dampaknya tidak bagus untuk pemulihan ekonomi. Karena yang sampai saat ini dipermasalahkan adalah terkait dengan pandemi yang belum usai dan adanya varian Omicron yang terbaru yang dikhawatirkan bisa saja menjadi faktor ketidakpastian yang baru. Kemudian yang ketiga yang terkait lagi adalah percepatan taper. Of course, karena kita tidak perlu lagi mempertanyakan apakah Fed akan mempercepat tapernya apa tidak. Tentunya ini sudah ada di clue yang disampaikan oleh Powell di depan parlemen. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak? Apakah 25 billion per month atau mungkin 30 billion per month? Taper sendiri sudah dimulai sejak bulan November dengan angka 15 billion dari total 120 billion. Nah, kunci utama untuk dot plot sendiri, perhatikan dengan apa yang sempat disampaikan di bulan September. Waktu itu, Fed, dalam hal ini anggota Fed, memberikan proyeksi untuk kenaikan suku bunga di tahun 2022 hanya sebanyak satu saja, atau satu kali. Jadi kalau ternyata di kali ini dot plot menunjukkan adanya kemungkinan lebih dari 3 kali, lalu kemudian disetujui ataupun didukung oleh lebih dari setengahnya. Katakanlah yang semula 9 orang dari 18, ya mungkin saja 10 atau 11 orang dari 18, itu sangat kuat untuk dolar yang berarti juga akan menekan gold. Tapi kalau ternyata masih tetap atau katakanlah cuma 2 kali lalu kemudian yang mendukung hanya 9 orang dari 18, maka kita harus asumsikan itu tidak terlampau agresif. So, kita akan lihat pergerakan kali ini apakah menekan emas sampai di bawah 1700 atau mungkin kembali di atas 1800. Yes, karena ini adalah momen yang paling menentukan untuk gold, termasuk juga indeks saham, apakah terjadi window dressing apa tidak. Kenaikan suku bunga itu akan sangat buruk untuk indeks saham. Technical view 15 Desember 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 15 Desember 2021 jam 12:10 waktu Indonesia bagian Barat. DXY dan juga Treasury Yield. Seperti biasa, kita akan coba compare sebelum masuk ke strategi untuk gold, yang tentunya pagi tadi kita sudah sempat memberikan rekomendasi untuk melakukan sell untuk gold. Ya, tapi kemungkinan skenario bisa berubah di malam hari saat pengumuman FOMC. Oke, kita lihat lebih dulu di DXY-nya. Grafik 4 ternyata triangle kembali ditembus. Ya, jadi kemarin setelah sempat fake signal atau fake out, kemudian dia kembali turun. Ini adalah saat rilis data, ya, atau sebelum ya, menjelang rilis data PPI, US PPI yang ternyata rilis sangat kuat. Ternyata efeknya adalah memberikan penurunan persis dengan CPI, tapi sayangnya juga ternyata gold justru mengalami penurunan. Nah, terkait hal tersebut, kalau kita perhatikan dari kondisi resisten yang sudah tembus, maka normalnya nanti dia akan melakukan katakanlah seperti retest ataupun ya pullback seperti itu. Lalu kemudian dia akan mengalami kenaikan lanjutan. Ini pun dengan catatan kalau ternyata memang ini sudah resmi breakout. Nah, yang terdekat saja targetnya adalah areal resisten yang ada di sini, yaitu 96.957. Nah, kalau saya perbesar, Anda bisa lihat inilah zona pullback-nya yang memungkinkan cukup tipis di 96.355, sampai saat ini masih 96.50. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari MACD-nya, jelas dia sudah mulai naik ya. Kalau kemarin masih tetap nempel atau mendekati zero lines, jadi kita masih bisa melihatnya mungkin saja bisa terjadi kegagalan ya. Tapi ternyata dia sudah sedikit menjauh. Nah, tentunya kalau kita perhatikan lagi dari grafik daily yang menunjukkan juga triangle yang ternyata dipecah,
maka kita asumsikan ini masih tetap dalam kondisi penguatan. But anything could be or possible to be changed ya. Tapi untuk sementara ini market mengantisipasi terkait dengan pengetatan kebijakan yang jauh lebih agresif. Nah, ini terlihat dari pergerakan dari Treasury yield yang ternyata kemarin walaupun dia naik dalam candle bullish, tapi ternyata Anda bisa perhatikan small candle atau small body, small real body, kemudian ada tail di atasnya. Tapi ini cukup bagus ya kalau dilihat mengingat dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ini adalah bearish candle dilawan dengan posisi small body candle warna hijau ataupun warna ya kita sebutnya dengan bullish candle, maka kemungkinan tendensinya adalah mengalami reversal bullish. Tapi seberapa tingginya semua balik lagi dengan keputusan dari Fed. Nah, terkait dengan grafik H4-nya, kemarin kita sudah sempat memperkirakan akan terjadi rebound lalu kemudian naik turun. Sampai saat ini memang betul ya, kalau Anda perhatikan langkah yang kita lakukan dan sangat kecil-kecil ya. Jadi ini memang wait and see-nya betul-betul dia mengharapkan terkait dengan FOMC nanti malam. Technical view gold 15 Desember 2021 jam 12.15 waktu Indonesia bagian barat, high 17.73.60 dan low 17.69.50, running price 17.69.90. Oke, walaupun dia hanya sempat 17.73.60, tapi juga pergerakan masih relatif sempit ya. Ini masih sekitaran 3 atau 4 poin. Jadi kita akan coba lihat dari sisi ini. Kemarin kita sudah tandai dan lagi-lagi kita mengulang terkait dengan areal support, area arsir hijau. Ini berada 17.58, 17.69. Jadi walaupun kemarin sempat sampai 17.66, tidak ada yang aneh sebetulnya. Tapi memang ya kita sudah sempat mencurigai kondisi candle yang terjadi ya di hari Senin. Itu menunjukkan pola yang sedikit meragukan untuk pola kenaikan lebih tinggi ya. Karena setelah bullish lalu kemudian dihajar dengan small body dengan ada tail di atas, ini berarti shooting star, kemudian ternyata memang dia turun. Nah, berarti juga terkait dengan kenaikan yang gagal tembus 17.89. Nah, kalau diperhatikan dari dua candle terakhir ya, berarti di tanggal 13 juga tanggal 14, maka kita asumsikan saja sebagai bearish engulfing. Nah, permasalahannya adalah ya, bearish engulfing ini muncul bertepatan di zona support ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, ya inilah yang kita tandai tadi pagi bahwasanya areal ini bisa disebut bearish engulfing, artinya akan terjadi tekanan lebih lanjut, tapi juga bisa menjadi disebutnya last engulfing bottom karena munculnya berada di areal support, yang berarti akan terjadi bullish reversal. Nah, mana yang akan terjadi, yaitu semua balik lagi market masih menantikan terkait dengan FOMC nanti malam. Tapi kalau kita perhatikan dari MACD-nya, in case kita berpatokan kepada indikator tambahan, maka kemungkinan potensinya dia sudah oversold ya, dan kita tinggal tunggu apakah nanti histogramnya seperti ini apa tidak ya. Kalau ternyata dia berkurang lalu kemudian dia crossover, maka kemungkinan dia barulah akan memberikan sinyal menaik. Meskipun secara psikologis bisa saja market sudah mengantisipasi terkait pengumuman FOMC nanti malam, yaitu dengan hawkish statement. Nah, teringat dengan apa yang sempat kita sampaikan minggu lalu, ekspektasi kita adalah spike lebih dulu ke 1800-an, kemudian terjadi head and shoulder. Ini ditandai dengan grafik keempatnya. Ternyata dia gagal untuk tembus 1800-an, lalu kemudian dia flat di areal 1789. Nah, Anda bisa lihat, perhatikan dua kali, kurang lebih di 92, ini 89, jadi dia relatif berdekatan, tidak mencapai 1800 areal arsir merah, tapi tidak apa-apa. Ini menandakan juga bisa saja pola dari head and shoulder tetap bisa berlanjut. Artinya kemungkinan potensi support yang kita tandai, yang kita remarks di sini 1758, 1761 bisa saja ditembus. Apa yang terjadi kalau ditembus? Of course, penurunan akan lebih lanjut mengejar yang terdekat adalah 1745, 1744 atau bahkan 1720, 1722 teman-teman. Nah, ini berarti apa yang kita tandai sebagai falling wedge ya kita anggap saja mungkin sementara waktu kita selesai atau freeze lebih dulu, dikarenakan memang ini cukup sideways ya, walaupun ya lagi-lagi mirip dengan kondisi kembar di sisi kirinya ya. Tapi yang paling dekat ini ya yang kita akan permasalahkan. Apakah ini berarti sesuai hitungan ya? Kalau di hitungan di sini ini kurang lebih 13 hari dari 30 September sampai kurang lebih tanggal 13 Oktober. Ya, saya hitung saja sebagai 13 atau 14 hari. Nah, sementara di sini katakanlah sejak penembusan ini di tanggal 3, berarti kalau misalkan 13 hari berarti tanggal 15 atau tanggal 16. Ini tepat berarti dengan keputusan dari FOMC nanti malam atau kurang lebih Kamis dini hari ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah,
MACD di grafik H4 justru sedang menuju sideway, walaupun ini kita lihat agak sedikit dalam ya. Nah, permasalahannya lagi adalah kalau misalkan kita perhatikan dari grafik daily, maka kemungkinan potensinya bisa saja dia ini areal asli hijau ditembus. Nah, walaupun bagian trendline ini masih cukup bagus, dan walaupun nantinya akan terjadi kenaikan pun, saya rasa ini semua balik lagi seberapa agresif atau seberapa less dovish-nya ya. Kalau misalkan kita lihat dari grafik K1-nya, nah ini kemarin ternyata dia tembus ya. Kemarin dia tembus kembali, jadi garis biru kita hapus. Lalu kemudian Fibonacci retracement sekarang kita alihkan bukan lagi dari bawah ke atas, berarti kita alihkan dari atas ke bawah. Nah, ini yang saya ambil karena ini posisinya adalah swing low terakhir ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah swing low terakhir. Nah, coba kita perhatikan di grafik H1 ini. Kalau misalkan saya buat seperti ini, dikarenakan waktu dia penurunan, dia sempat swing high dulu sampai 1785, baru dia meluncur. Tapi bisa saja Anda menggunakannya dari areal tertingginya di 1788 atau 1789 kemarin ya. Ya, misalkan di sini. Berarti kita sedang mendapati polanya berada di bawah 23,6%, yang artinya kalaupun dia pullback, maka yang akan kita harapkan adalah tertahan di 38,2% ataupun 50%. Jadi kalau saya ambil area, maka kemungkinan potensinya seperti demikian. Jadi saya asumsikan 61,8% itu sebagai zona risk, yang berarti kalau misalkan dia tembus di atas itu, berarti kita asumsikan saatnya kita cut loss, lalu kemudian switch menjadi area buy ya, karena itu faktor resikonya berarti ada di 1780,50-an ya, di atas itu. Kemudian untuk area reward, kemungkinan kita akan dapatkan kalau in case ini ternyata dia betul-betul terjadi penurunan ya. Berarti kurang lebih ya, saya tandai aja seperti ini. Nah, ini kemungkinan yang bisa terjadi sepanjang malam ini, atau let's say mungkin menjelang retail sales. Jadi ekspektasinya adalah naik dulu, rebound dulu sampai kurang lebih 38,2% atau 50%. Berarti areal sell Anda adalah di areal 75 ataupun 77, persis dengan skenario kita tadi ya di pagi hari. Kemudian dengan target yang lebih dekatnya ada di areal ini. Coba kita lihat. Nah, ini targeting yang suggestion kita ya, 75 dan 77. Kemudian target pertama 71 dan target kedua adalah 67 dengan stop loss 81,50. Berarti kalau dilihat dari sini persis ya, karena M61,8%-nya di 80,50, berarti kita anggap saja stop loss-nya 1 atau 2 poin ke atas ya. Jadi ini yang memungkinkan untuk saat ini. Nah, tapi keadaan ini akan bisa berubah setelah nantinya pengumuman FOMC. Makanya kita harus tahu lebih dulu apakah FOMC akan cenderung sangat agresif, sangat hawkish, atau memang cenderungannya sudah diantisipasi pertama, atau yang kedua less hawkish. Less hawkish itu digambarkan dengan kemungkinan tidak mencerminkan atau tidak menunjukkan potensi tergesa-gesa menaikkan suku bunga. Walaupun dengan percepatan taper itu bisa saja membuat leluasa bagi Fed untuk menaikkan suku bunga di tahun depan. Dan kemungkinannya mungkin saja ya, beberapa analis, beberapa ekonom menganggap di pertengahan atau di paruh kedua tahun 2022. Nah, terkait dengan grafik yang kita tandai kemarin. Nah, kemudian terakhir kita coba ulas beberapa grafik yang ada. Nah, ini dari grafik yen yang ternyata mengalami kenaikan tembus dari resisten kita sebut dengan descending triangle. Lalu kemudian Fibonacci retracement-nya juga ya, saya rasa dia pullback lebih dulu ke 67, kemudian dia naik ke 114-an. Nantinya ingat bahwasanya di areal ini 114, kemungkinan kita bisa saja menganggap dia membentuk areal rise shoulder, dan barulah di situ nantinya kita harapkan terjadi tekanan ataupun penurunan. Ini berarti kalau kita kaitkan dengan kondisi treasury yield untuk AS, maka swing high nantinya akan mendorong ataupun menarik USD naik. Kemudian kalau ternyata keputusan dari FOMC tersebut sudah diantisipasi atau bahkan mengecewakan, maka ini akan bisa kembali turun, dan demikian pula dengan treasury yield. Nah, satu hal yang cukup positif adalah kemarin yang sempat kita kupas terkait dengan Dow Jones ya. Dow Jones betul-betul mengalami penurunan, lalu kemudian S&P juga mengalami penurunan sesuai dengan targetnya sampai zona ya terbawah. Bahkan ini sudah mencapai teritori head and shoulder ya sebetulnya. Tapi Anda lihat ya, bagian rise shoulder-nya tidak terlalu tinggi. Jadi itu yang kemungkinan membuat dia tidak terlalu optimal. Nah, saya coba dipindahkan di sini. Nah, ini ya, kemarin ternyata dia hanya tertahan di kisaran 23,6% ataupun 38,2%. Kemudian dia turun dan ini jauh lebih dalam. Nah, ini berarti kalau dalam kondisi ini teman-teman boleh menggunakan Fibonacci retracement lebih rendah lagi. Jadi saya ambil dari sini.
Nah, kurang lebih di sini ya. Nah, ini berarti kalau misalkan seperti demikian, teman-teman tinggal pindahkan saja. Karena asumsinya kalau misalkan dalam pola penurunan, kita asumsikan saja di teritori 61,8% untuk zona sell. Kemudian diharapkan nantinya akan terjadi penurunan, lalu kemudian Anda boleh sell di situ. Ya, kemudian juga termasuk dengan Nasdaq yang ternyata target double bottom-nya bisa dibilang sudah terpenuhi. Ya, Anda bisa lihat sini, targetnya sudah selesai. Dan Fibonacci retracement 61,8% ditembus, berarti saya hapus. Saya tidak menggunakan lagi kemungkinan trendline atau potensi dari double top. Maka kemungkinan potensi yang berikutnya adalah Fibonacci retracement Anda tarik dari titik tertinggi ke titik terendah, sehingga nantinya kita akan dapatkan pola ataupun risk reward rasionya lagi-lagi di bagian 61,8% atau di atas 61,8%. Itu menjadi areal stop loss Anda. Kemudian nantinya dengan teritori support ataupun reward itu ada di teritori, ya berarti asumsinya sell di area 50 ataupun 38,2%, atau tepat di area 61,8% pun tidak apa-apa. Jadi stop lossnya tetap di atasnya ya. Dan ini masih tetap dalam skema seperti ini. Tapi juga yang harus Anda ingat bahwasanya keputusan terkait dengan pengetatan kebijakan moneter, yaitu tercatat dengan kebijakan suku bunga, kalau ternyata diumumkan maka akan sensitif untuk indeks saham dan juga untuk gold. Itu sebabnya kenapa 2 hari ini kita mengulas terkait dengan indeks saham AS dan juga gold, ditambah dengan treasury yield dan juga terkait dengan USD yen ya. Itu karena saling keterkaitan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.